Selain nilai tukar rupiah, kita juga pantau pergerakan dolar Amerika Serikat terhadap sejumlah mata uang Asia lainnya. Kita lihat bersama, kalau kita di rupiah mungkin melemah terhadap beberapa mata uang utama Asia, kita lihat posisi dolar Amerika Serikat saat ini terhadap Singapura dolar, kemudian juga euro dan juga yen. Begitu. Yang tadi sempat terupdate, posisinya juga cukup menguat terhadap beberapa mata uang utama Asia lainnya. Berarti memang powerful sekali untuk dolar Amerika Serikat di beberapa mata uang, begitu ya, bukan hanya di rupiah saja, tapi di beberapa mata uang utama dunia. Nah, kita coba lihat dan soroti begitu ya apa yang menjadi pilihan para pelaku pasar hari ini. IHSG yang tadinya kita takutkan ditutup di bawah 7.000, tapi ternyata bisa ada loncatan nih, Anneke. Iya betul sekali Maria, meskipun kita lihat ini masih dalam zona pelemahan, tapi paling tidak ini sudah aman begitu ya di level psikologis 7.000-an begitu. Sekitar jam setengah 10 pagi kita lihat memang IHSG ini berada di zona merah. Dan pada jam 2 siang tadi sudah mulai turun ke bawah level 7.000-an Maria, di mana memang secara teknikal IHSG sudah 7 hari berturut-turut berada di bawah moving average 50 atau MA50 yang menjadi indikator pergerakan dalam 50 hari terakhir. Dan bursa domestik memang sudah kehilangan tenaga, Maria. Benar seperti yang tadi Maria sampaikan, terlihat dari volume perdagangan juga berada di bawah rata-rata dalam 20 hari terakhir. IHSG kini jatuh ke area MA100 dengan resisten 7,015 dan berada di support area MA50 yaitu 6980. Oke, jadi kalau misalnya tidak tertembus di 6980, kita masih bisa cukup nafas lega ya. Belum akan ke level terendahnya lagi. Kita lihat nanti kekuatan IHSG seperti apa. Karena dari level 6.700 secara teknikal kemarin juga sempat diprediksikan kalau tembus bisa ke bawah itu lagi. Tapi ternyata kekuatan indeks balik ke 7.000 jauh lebih besar ya. Ada optimisme dari para investor untuk kembali masuk. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini juga tidak terjadi sendirian ya. Bahwa indeks juga karena ada beberapa bursa di kawasan Amerika yang juga sebenarnya tertekan ya, cukup dalam. Iya betul sekali Maria, kalau kita lihat di penutupan perdagangan kemarin ini di 1 November, Wall Street itu tertekan cukup ironis kalau kita bilang begitu ya, karena baru saja mencatatkan kinerja bulanan terbaiknya begitu di bulan Oktober, tapi ternyata ketika memasuki November justru Wall Street malah langsung melemah 2 hari beruntun. Menyusul juga adanya data yang menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja tetap kuat, meredupkan harapan kalau Federal Reserve ini untuk bersikap hawkish. Ini berarti The Fed mungkin memiliki cukup alasan untuk melonggarkan agresivitasnya dalam kenaikan suku bunga acuan. Nah, survei juga menunjukkan lowongan pekerjaan Amerika Serikat secara tidak terduga naik pada bulan September. Ini menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja tetap kuat, bahkan ketika Bank Sentral telah memulai jalur kenaikan suku bunga yang agresif dalam upaya untuk menurunkan inflasi yang sangat tinggi. Tapi memang Maria, The Fed ini bisa jadi penuh kejutan ya. Yang pasti pasar masih memperkirakan The Fed berada di jalur agresif. Kita buktikan dini hari nanti seperti apa. Iya, hasilnya akan seperti apa ya? Apakah akan tetap pada stance suku bunga akhir di 4,75 sampai dengan 5%? Itu kan level yang ingin diincar oleh The Fed begitu ya. Sementara sebenarnya kalau misalnya dia mengincar inflasi ke 2%, sekarang sih sudah cukup hilang setengahnya ya. Karena sekarang di kisaran 4% sebenarnya inflasi di Amerika Serikat. Kita akan lihat nanti seperti apa dan menjawab juga kekhawatiran dan kegalauan investor pada hari ini ya, Anneke ya. Kalau kita lihat kombinasi yang lain nih, combo yang lain dari Asia nih seperti apa, Anneke? Nah, kalau di bursa Asia sendiri Maria, ini sebenarnya masih cukup bervariasi begitu ya. Saham di kawasan bursa Asia ini diperdagangkan mix pada hari ini. Karena investor masih berhati-hati menunggu keputusan kebijakan terbaru The Fed, sama seperti dengan IHSG juga begitu, kita masih menunggu. Sementara The Fed juga diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin lagi. Ini kalau kita berkaca pada ramalan-ramalan dari global, dan pasar akan mencari sinyal tentang rencana pengetatan di masa depan seperti apa. Investor juga menilai laporan beragam tentang potensi berakhirnya kebijakan nol COVID di China. Tapi di sisi lain kita lihat Shanghai kembali lagi di lockdown lagi gitu. Bahkan ada yang terperangkap katanya di dalam Disneyland. Itu dia, nggak bisa keluar ya. Karena kondisinya harus terkunci karena kebijakan zero COVID di China. Nah, sekarang kita next lihat posisi nilai tukar kita nih. Kalau tadi diupdate juga posisinya kembali melemah 0,13%, kembali di level 15.600-an. Ini seperti apa nih, Anneke? Iya, memang kalau kita lihat Bank Sentral Amerika Serikat lagi-lagi Maria, The Fed ini akan mengumumkan kebijakan moneter dini hari nanti begitu ya waktu Indonesia. Ini membuat rupiah jadi punya kesulitan untuk menguat begitu. Tapi kalau kita bandingkan data dari pagi tadi sampai di sore hari ini sebenarnya meskipun melemah tapi pelemahan ini masih stabil Maria di 0,13% begitu di 15.645 rupiah per dolar Amerika Serikat begitu. Kita harapkan memang tidak
kembali melemah begitu ya, mungkin ke 15.700. Dan memang The Fed ini harus kita akui ya, menjadi bank sentral paling powerful di dunia dan diperkirakan akan kembali menaikkan suku bunga seperti yang tadi saya sampaikan Maria, 75 basis point jadi 3,75 hingga 4%. Bahkan kalau berdasarkan data dari perangkat Fed Watch milik CME Group, pasar melihat ada probabilitas sebesar 47% suku bunga The Fed ini berada di level 4,75 hingga 5% pada Februari 2023 begitu ya. Kita lihat rupiah menuju 15.700 Maria, tapi ada juga banyak analis yang mungkin mencoba untuk menguatkan pasar juga begitu dengan mengatakan kalau akan stabil di 15.600 bahkan mungkin turun ke 15.500-an begitu ya. Kita harapkan itu bisa terjadi ya hingga akhir tahun ini. Karena kan banyak sebenarnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga ya. Dia sudah menggunakan CADEV juga, Operation Twist juga sudah dilakukan gitu ya. Apakah nanti menahan dari DHE ya, devisa hasil ekspor ini juga sebagai salah satu yang digunakan begitu ya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Tapi seberhasil apa begitu ya untuk memantau juga kondisi pilihan hawkish The Fed 475 5% cukup besar sekali sebenarnya untuk menjadi toleransi nilai tukar kita. Ya ini harus dilihat worst skenario-nya juga dan best skenario-nya juga gitu ya. Kita akan lihat nanti akan seperti apa. Oke, kita ke sektoral nih. Ternyata ada yang kena imbas kalau kayak gini-gini ya. Pasti perbankan ya anaknya ya. Iya, dimana kita menunggu keputusan dari The Fed ini yang biasanya tertekan paling pertama itu adalah sektor perbankan. Terutama bank-bank big caps ini kalau kita lihat ambruk berjamaah sejak di sesi pertama tadi Maria, mulai dari BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI. Nah ini bisa berkaitan juga dengan kondisi hawkish The Fed yang mungkin tadi seperti yang sudah kita bahas berkali-kali akan mendorong agresivitas Bank Indonesia juga begitu dengan suku bunga yang meningkat, permintaan barang dari masyarakat juga akhirnya jadi cukup tertahan sehingga mungkin dapat menekan inflasi dari sisi permintaan. Nah, lebih lanjut kenaikan suku bunga juga akan menurunkan kredit, baik kredit produktif dan non produktif atau konsumtif. Akibatnya pertumbuhan ekonomi bisa relatif melambat begitu. Bahkan kalau kita tanyakan kepada beberapa analis, Maria, bukan waktunya katanya untuk membeli saham-saham perbankan ini, lebih baik menunggu dulu sampai data-data ekonomi ini jelas begitu supaya kita bisa lebih clear untuk melihat seperti apa posisi dari saham-saham big caps. For big banks juga terkoreksi ya tadi dari mulai BCA, BRI, kemudian juga Mandiri dan BNI terkoreksi. Padahal kita tahu kan bahwa kapitalisasi pasarnya besar, jadi wajar lah kalau hari ini IHSG cukup tertekan karena memang banyak aksi keluar dari pasar khususnya untuk saham-saham banking. Nah kalau untuk batu bara sendiri ini seperti apa? Nah masih good news kah gitu, masih potensial kah? Iya Maria, ini sebenarnya menarik ya kalau kita lihat harga batu bara ini dari kemarin terkoreksinya cukup signifikan, bahkan ada juga yang menyentuh hampir ARB begitu dan hari ini juga masih melanjutkan pelemahan meskipun tidak sebesar pelemahan kemarin. Kita bisa bilang mungkin sudah mulai bangkit begitu kalau harga batu bara di global di awal November ini setelah ambruk pada akhir Oktober. Hari ini harga batu bara kontrak Desember di pasar ICE Newcastle itu tutup di $361 Amerika Serikat per ton. Harganya menguat 1,39% kalau dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya. Kenaikan harga batu bara salah satunya dipicu kabar positif dari Jepang dan China. Namun, libur long weekend di Eropa ini akhirnya jadi menahan kenaikan laju batu bara juga. Kalau kita lihat dari Nikkei Asia, Jepang mengimpor batu bara sebanyak 5,06 juta ton pada September atau naik 8% dibandingkan Agustus. Meskipun begitu, secara keseluruhan impor batubara Jepang ini masih melandai 4% Maria, menjadi 46 juta ton pada bulan Januari hingga September 2022. Dan Australia menjadi pemasok batubara untuk Jepang dengan total 3,16 juta ton, disusul dengan Amerika Serikat. Jumlahnya 472.020 ton. Nah, kenaikan impor batubara Jepang terutama untuk jenis kokas. Nah, impornya naik sejalan dengan meningkatnya permintaan baja untuk industri terutama otomotif. Inilah Maria yang mungkin harus menjadi pertimbangan juga oleh para investor. Apakah memang benar tren windfall commodity untuk batubara ini masih akan berlanjut hingga tahun depan? Begitu kalau melihat ini sudah ada sepertinya sinyal-sinyal kok sahamnya mulai menurun gitu. Ini harus menjadi pertimbangan pastinya. Kalaupun ke level normalisasi mungkin dia akan terhenti di 200-an atau 150-an gitu ya. Tapi para analis juga mengatakan itu juga masih untung sebenarnya dari ongkos biaya produksi. Jadi biar bagaimanapun kondisi naik ataupun turun, batubara ini lagi mengalami masa sunset. Jadi sunsetnya beautiful sunset yang indah gitu ya, yang lagi dinikmati oleh para pelaku pertambangan batubara maupun juga bagi Anda yang mungkin mengkoleksi saham-saham batubara. Iya betul sekali Maria, memang benar kalau kita berkaca pada institusi global ini banyak yang mengatakan di 2023 dan 2024 ada potensi kalau batubara ini bisa turun bahkan sampai $200 Amerika Serikat per ton begitu ya. Ini yang harus menjadi kewaspadaan juga untuk kita bersama, apalagi yang selama ini sedang menunggu kapan nih waktu yang tepat untuk profit taking.